Tamim Ad-Dari, seorang yang dulunya beragama Kristen kemudian memeluk Islam, orang Arab. Suatu ketika dia terbangun dari tidurnya dan berkata, "Kami berada di dalam sebuah kapal dan badai besar menerpa kami. Dari situ kami pun tersesat, sampai kapal kami tiba di sebuah pulau. Kami pun memasuki pulau itu." Dia berkata, "Sesosok monster mendatangi kita di pulau tersebut. Ia dipenuhi oleh rambut yang membuat kita tidak dapat membedakan mana yang kepala dan mana yang ekor. Wailakima anti, siapa kamu? Kami tidak pernah melihat makhluk sepertimu sebelumnya." Kemudian makhluk itu pun berbicara. Si monster berkata, "Anna jasasah." Tamim Ad-Dari pun membalas, "Wamal jasasah? Apa maksud jasasah?" Kemudian si monster berkata, "Ayuhal qaum, orang-orang, intaliku illa hada rajul fiddair." Temui seorang pria yang sedang menunggumu di Ad-Dair. Ad-Dair di sini sekarang dikenal sebagai sebuah tempat untuk beribadah. Kemudian ia berkata, "Ada seorang pria yang menunggu informasi darimu dengan cemas." Tamim Ad-Dari berkata, "Kami pun langsung berlari menjauhi monster itu dan kami mengiranya ia adalah sesosok jin. Setelah itu kami memasuki sebuah gubuk yang digunakan sebagai tempat untuk beribadah. Dan tiba-tiba kami melihat seseorang di depan kami, seorang pria yang memiliki badan paling besar yang pernah kami lihat sebelumnya. Tangannya diikat ke lehernya dengan rantai, kepala dan tangannya juga terikat bersama dengan lututnya atau kakinya. Jadi untuk sekedar melihat ke atas saja ia sangat kesusahan. Ia benar-benar dirantai dengan sangat ketat dan tidak bisa bergerak sama sekali." Kami berkata, "Kamu itu apa?" Ia pun menjawab, "Kalian bisa dengan leluasa menyakitiku karena aku dirantai. Jadi sudah menjadi hakku untuk menanyai terlebih dahulu akan siapa kalian." Mereka berkata, "Baiklah, kami adalah orang-orang dari Arab. Kami berlayar dengan kapal yang kami punya dan sebuah badai menerpa kami yang membuat kami tersesat dan berakhir di pulau ini. Kami pun memasuki pulau ini dan menemukan sesosok monster yang mendatangi kami yang penuh akan rambut dan ia membawa kami kepada kamu." Di sini dikisahkan mereka merasa ketakutan saat bersama pria itu. Mereka berkata, "Kami benar-benar merasa tidak nyaman bersama pria itu. Kami tidak merasa aman berada di dekatnya. Akan tetapi pria itu berkata kepada kami, 'Katakan kepadaku tentang pohon palem Baisan.' Baisan adalah sebuah kota di Yordania. Ia ingin tahu apakah terdapat pohon palem yang tertanam banyak di sana." Kami pun berkata, "Apa yang sebenarnya kamu ingin tahu tentang Baisan di Yordania?" Dia berkata, "Aku bertanya kepada kalian, apakah terdapat banyak pohon palem di sana dan apakah pohon-pohon itu sudah dipenuhi dengan kurma atau belum?" Mereka berkata, "Ya, di sana dipenuhi dengan pohon palem yang penuh akan kurma, lebih banyak dari tempat manapun yang kami tahu." Dia berkata, "Tidak lama lagi pohon-pohon palem dan kurma di sana akan menjadi langka dan tidak akan lagi berbuah. Dan hari ini di Yordania kurma benar-benar langka. Padahal berdasarkan sejarah dulu kurma sangatlah berlimpah di sana." Pria itu kembali berkata, "Sekarang jelaskan kepadaku tentang Buhairat Tabaria. Kamu tahu apa itu Tabaria? Itu adalah sebuah laut yang berada di dekat negeri Syam." Mereka berkata, "Apa yang kamu ingin tahu tentangnya?" Ia berkata, "Apakah terdapat air di sana?" Mereka berkata, "Ya, ada banyak sekali air di sana." Ia berkata, "Tidak lama lagi air tersebut akan menghilang dan sudah tidak akan ada lagi. Dan hari ini air di sana perlahan mulai mengering dan menghilang dibanding sebelumnya." Kemudian dia bertanya kepada kami, dia berkata, "Katakan kepadaku tentang air terjun Zagar." Air terjun Zagar di sini kira-kira bisa ditempuh dengan 3 hari lama perjalanan jika kamu ingin berjalan dari Yerusalem Baitul Maqdis. Disitulah air terjun tersebut berada. Jadi pada dasarnya berada di sebuah tempat yang kita namakan Israel hari ini. Mereka berkata, "Apa yang ingin kamu ketahui tentang air terjun itu?" Ia berkata, "Apakah terdapat air terjun besar di sana? Dan apakah orang-orang menanami banyak tanaman di sekitarnya? Dan air terjun tersebut menyuplai banyak air untuk tanaman tersebut?" Mereka menjawab, "Ya, ada banyak air di sana dan orang-orang menanami banyak tanaman di sekitarnya." Ia berkata, "Katakan kepadaku tentang seorang nabi yang ummi atau buta huruf, tidak bisa membaca ataupun menulis. Apa yang telah dia lakukan?" Mereka pun berkata, "Dia berasal dari Mekah dan sekarang dia tinggal di Yasrib di Madinah." Ia bertanya kepada mereka, "Apakah orang-orangnya menentangnya?" Mereka berkata, "Ya." Ia bertanya, "Apa yang mereka lakukan?" Mereka menjawab,
ia diusir oleh kaumnya sendiri. Tapi ia pergi ke daerah Arab lain dan orang-orang Yasrib pun menerima ajarannya dan mengikutinya. Si pria berkata kepada mereka, benarkah? Apakah itu benar-benar terjadi? Mereka berkata, ya. Ia pun berkata, ama inna zaka khairul lahum an yutiru. Dengarkanlah, akan lebih baik bagi orang-orang tadi yang mengikutinya untuk terus mengikutinya. Di sini dia justru mendukung Nabi Muhammad SAW. Wa inni muhbirukum anni. Sekarang aku akan memberitahu kalian tentang siapa aku sebenarnya. Inni annal masih, aku adalah Isa. Wa inni usyaku anyu dan nali fil khuruji fakhruj. Dia berkata, sekarang tidak lama lagi berdasarkan tanda-tanda yang kalian beritahukan, aku akan diberikan izin untuk pergi dan aku akan muncul. Fashiru fil ard, aku akan berjalan menyusuri daratan. Fala ada'u qaryatan ila habattuha fi arba'ina lailah. Ia berkata, tidak akan ada satupun desa atau kota ataupun tempat di bumi kecuali sudah aku kunjungi. Semuanya hanya dalam 40 hari. Seluruh tempat di bumi dalam waktu 40 hari. Khaira Makkah wa Tibah. Semuanya kecuali dua tempat, Mekah dan Tibah, Madinah. Fahuma muharramatani alayya kitahuma. Dia berkata, kedua tempat itu dilarang bagiku untuk memasukinya. Jadi apa yang ia maksudkan dengan memasuki di sini itu berarti menaklukkannya atau menguasainya. Kullama araddatu an adkhulaha. Dia berkata, setiap kali aku berusaha memasuki kedua tempat tersebut, sesosok malaikat akan berjaga sambil memegang pedang dan ia akan mencegahku untuk memasuki Mekah dan Madinah. Rasulullah SAW mulai meraih tongkatnya atau semacamnya. Beliau meletakkannya di dekat punggungnya. Kemudian beliau mulai menghentakkan tongkatnya itu ke tanah. Tapi beliau terlihat cukup serius pada saat itu, seperti ada sesuatu hal penting yang akan disampaikan. Karena beliau benar-benar terlihat sangat serius, beliau pun memukul lantai dan berkata, ala hadihi tiba. Perhatikan semuanya. Ini adalah tiba, berarti ia sedang menunjuki sesuatu. Ini adalah Madinah, tempat di mana kalian semua berada saat ini. Beliau berkata, bukankah sebelumnya aku sudah memberitahu kalian bahwa seorang pria akan muncul dan tidak akan mampu untuk memasuki tempat ini? Para sahabat pun menjawab, ya Rasulullah. Di sini karena beliau sudah banyak memberitahu akan hal tersebut kepada mereka sebelumnya. Beliau berkata, apa yang disampaikan Tamim Ad-Dari benar-benar membuatku takjub ketika dia memberitahukannya kepadaku. Karena itu sama dengan apa yang aku katakan kepada kalian tentang Mekah dan Madinah. Perhatikan baik-baik. Dajjal berada di suatu tempat dekat dengan lautan, di sebuah pulau di tengah lautan di arah timur Madinah. Beliau berkata, di salah satu lautan tersebut, min qibalil masyriqi mahu, ke arah timur di suatu tempat. Jadi meskipun Rasulullah SAW tidak tahu pasti di mana ia berada, tapi kita bisa tahu arahnya. Jadi ya Allahu alam. Intinya Dajjal akan muncul pertama kali di daerah Syam di Timur Tengah, dan banyak para kaum Yahudi akan menjadi orang-orang pertama yang mengikutinya. Karena ya kita tahu mereka menunggu akan Mesias mereka tiba. Mereka tidak meyakini bahwa itu adalah Nabi Isa alaihissalam, dan mereka pun juga tidak menerima dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Alhasil mereka akan menjadi orang-orang pertama yang menjadi pengikut Dajjal, dan mereka akan berkata kalau ia adalah Isa yang sesungguhnya. Sedangkan bagi umat Nasrani, mereka semua percaya akan kedatangan Isa Al-Masih berdasarkan kitab suci mereka, dan mereka akan berpikir kalau orang itu adalah orangnya. Dan karena pria itu berkata aku adalah Isa, mereka pun akan meminta ditunjuki sebuah keajaiban, dan dia pun akan bisa melakukannya. Namun sebagian dari mereka juga akan tidak yakin. Dia pun akan berkata bahwa aku adalah Tuhan. Kemudian orang-orang akan berkata, apa bukti yang kamu punya? Mereka berkata, hanya Tuhan yang dapat membangkitkan orang dari kematian. Dia berkata, baiklah, bagaimana jika aku dapat membangkitkan kedua orang tuamu yang sudah mati? Mereka berkata, kalau begitu kami akan percaya kalau kamu adalah Tuhan. Jadi dia akan mampu membuat jin atau setan bekerja untuknya,
dan dia akan memunculkan mereka dengan tampilan yang mirip dengan orang tua yang sudah mati tersebut. Dari situ orang-orang khususnya non-muslim dan sebagian muslim yang imannya lemah akan mengikutinya. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang teguh akan keislaman kita dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.